Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Hope you guys are always healthy and happy. Okay, so today we are going to learn about telling time. But before that, as usual, before we begin our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's check it out. Alright, I do believe that you already learned it in your elementary school. Ini pasti udah belajar ya waktu SD. Tapi kita review lagi materi ini karena mungkin nanti akan ada di soal ujian. Oke, how to ask. Ini cara menanyakan waktu dalam bahasa Inggris itu seperti apa sih? Ini sebetulnya udah dibahas sebelumnya ya, waktu kegiatan luring. Oke, yang pertama ada what time is it? Itu untuk menanyakan jam berapa sih? Gitu ya. Yang kedua ada what time is it now in bla bla bla. Nah, titik-titiknya boleh kalian isi dengan nama negara atau nama daerah. Misal, kalian punya teman di Bali misalkan ya. Jadi bisa nanyanya what time is it now in Bali? Atau mungkin punya teman di London misalkan. Bisa nanyanya what time is it now in London? Nah, pokoknya titik-titiknya boleh diisi dengan nama negara atau nama daerah. Oke, sampai sini clear ya? Alright, next kita kenalan dulu sama jenis-jenis jam ya. So, there are two types of clock ya, ada dua jenis jam. Ada jam analog, ada juga jam digital. Kalau jam digital itu biasanya yang disebutkan langsung angkanya ya, kayak yang tertera di gambar ini 10, 15 misalkan, itu adalah jam digital. Kalau jam analog itu jam yang menggunakan jarum. Nah, yang hari ini bakal kita pelajari adalah jam analog ya. Cara menyebutkan jam dalam jam analog menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang jam digital itu mah mudah ya, misalkan 10, 15. Berarti tinggal disebutkan saja 10 dan 15. Kayak contohnya ada di sebelah bawah kiri ya. Tinggal disebutkan 10, 15. Jadi itu juga sebetulnya sudah menyebutkan jam tersebut. Nah, itu yang cara digital ya, gampang banget itu mah. Tinggal disebutkan saja angkanya. Oke, nah yang akan kita pelajari hari ini adalah yang analog ya, yang menggunakan jarum. Nah ini quite difficult, lumayan sulit, tapi insya Allah bakal mudah ya kalau teman-teman semua memperhatikan dengan seksama dan dengan baik. Nah contohnya kalau jam 10.15 itu kalau di jam analog nyebutinnya jadi gimana? Jadi a quarter past 15. Lah, kenapa jadi kayak gitu? Nah, nanti kita bakal belajar. Oke, sampai sini diperhatikan dulu baik-baik ya. Jadi perbedaannya di dua jenis jam itu kayak gitu. Sip, next. Selanjutnya kita bakal kenalan juga sama kata-kata yang harus di-note ya, atau dicatat atau diingat berkenaan dengan pelajaran telling time ini ya. Oke, you can repeat what I'm saying. Boleh diulang ya di rumah masing-masing cara pengucapannya sambil dilihat juga artinya. Oke, please repeat after me. A clock. A clock. Itu artinya tepat. Selanjutnya ada a half. A half. A half ini itu sama dengan 30 menit atau setengah jam. Selanjutnya ada a quarter. A quarter. Ini sama dengan 15 menit atau seperempat jam. Jadi kalau 15 menit tuh kalian boleh pakai 15 menit atau 15 minutes. Atau boleh juga pakai a quarter. Sama yang tadi juga ya, yang 30 menit. Boleh 30 minutes atau boleh yang a half. Boleh pilih mana saja. Oke, selanjutnya ada past. Past. Past di sini artinya lebih ya kalau dalam penggunaan belajar jam. Kemudian ada to. To. Ini artinya menuju atau kurang. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di gambar selanjutnya ya. Selanjutnya ada second. Second. Artinya detik.
Selanjutnya ada minute. Minute artinya menit. Dan yang terakhir ada hour. Hour. Nah, meskipun ini ditulisnya ada H-nya ya, hour, tapi dibacanya H-nya jadi hilang. Hour. Hour. Artinya jam. Oke, sip. Sampai sini bisa mengikuti ya. Nice. Next. Oke, kita masuk ke note selanjutnya atau catatan lain ya. Di sini ada disebutkan important note. Berarti ini catatan penting. Yang pertama ada if the minute less than 30 minutes, use past. Kalau menitnya kurang dari 30 menit, gunakan past. Ya, tadi yang artinya apa? Lebih, ya. Nah, aturan yang kedua, if the minutes more than 30 minutes, use to. Kalau menitnya lebih dari 30 menit, pakai to. Selanjutnya, jika menitnya di 30 ya, jadi misalkan 12.30, 11.30, pokoknya kalau 30 menit aja pas 30 menit, itu kalian bisa gunakan keduanya, bisa pakai past, bisa pakai to. Dengan syarat, kalau pakai past, itu sebutkan jam sebelum menit 30-nya. Kalau pakai itu, sebutkan jam setelah menit 30-nya. Jadi bedanya cuma di sebelum sama setelah. Nanti biar lebih jelasnya kita lihat di gambar selanjutnya. Yang ini pokoknya dipahami dulu ya. Kalau yang ini sudah paham, insya Allah kesananya juga bakal paham. Oke, you got it? Great. Let's continue. Okay, so here I have a picture of a clock. Di sini ada gambar jam ya. Supaya mudah, kita bagi dua dulu jamnya. Yang sebelah kanan itu adalah yang menitnya kurang dari 30 menit. Yang sebelah kiri adalah yang menitnya lebih dari 30 menit. Oke, jadi kalau berdasarkan aturan yang tadi sudah kita baca bareng-bareng, berarti ini supaya mudah ya, yang sebelah kanan itu pakainya past, yang sebelah kiri pakainya to. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada contoh di jarum pendeknya ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 3. You have to remember that the short one, yang pendek itu menunjukkan jam, yang long one, yang panjang itu menunjukkan menit. Yang harus kita perhatikan terlebih dahulu itu adalah menitnya ya. Jadi jarum panjangnya ini ke angka berapa? Ya, ke angka 3 ya. Berarti ini menunjukkan berapa menit? Iya, itu menunjukkan 15 menit. Karena dari satu angka ke angka yang lain itu berjarak tiap angkanya 5 menit ya. Jadi kalau dihitung dari angka yang ke-12, terus ke angka 1 itu 5 menit, ke angka 2 jadi 10 menit, ke angka 3 jadi 15 menit. Tadi masih ingat kalau 15 menit itu disebut apa? Yes, a quarter. Betul. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris kita harus menyebutkan dulu menitnya ya. Berarti ini menitnya kan 15 menit. Kalian boleh pakai a quarter boleh atau mau pakai 15 minutes juga boleh. Nah, setelah menitnya ketemu, udah tuh ketemu kan 15 menit atau a quarter. Selanjutnya kalian harus tentukan ini pakainya past atau pakainya to. Nah, tadi kan karena kita udah setuju ya kalau yang menitnya kurang dari 30 menit atau yang terletak di sebelah kanan, itu berarti pakainya past. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tambahin tadi quarter, past. Ya, sampai sini paham ya insya Allah. A quarter karena tadi menitnya 15 menit atau boleh 15 minutes. Selanjutnya tentukan pas atau to. Pakainya pas atau to? Past, betul, karena menitnya kurang dari 30 menit atau karena ada di sebelah kanan si jarum panjangnya ya. Ingat-ingat yang jadi acuan adalah jarum panjangnya atau jarum menitnya. Selanjutnya baru tentukan jamnya. Jam berapa ini?
yaitu jarum pendeknya mengacu ke jam 2. Berarti ini jam 2 lebih 15 menit. Nah, dalam bahasa Inggris itu dibalik, yang disebutin duluan adalah menitnya. Jadi 15 menit lebih dari jam 2. Nah, jadi bisa kalian sebutkan atau tuliskan menjadi a quarter past 2 atau 15 minutes past 2 yang artinya adalah jam 2 lebih 15 menit. Gimana nih, bingung? Are you confused? Mudah-mudahan enggak ya. Siap-siap, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Alright, next. Sekarang coba kita lihat jam yang satu ini. Kalau jam ini, ingat-ingat ya, pokoknya lihat dulu jarum menitnya. Jarum menitnya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya, yo. Yap, jarum menitnya ada di angka 9. Ya, di angka 9 ini berarti berapa menit? Yes, 45 menit. Nah, kalau 45 menit berarti lebih dari 30 atau kurang dari 30? Yes, it's more than ya, berarti lebih dari 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit berarti pakainya past atau to? Pakainya to, betul. Nah, sekarang caranya kalau yang pakai to adalah lihat jarak angkanya berarti dari 12 ke 11 ke 10 terus ke 9 ya. Kalau yang tadi mah kan karena jarum panjangnya ada di sebelah kanan, jadi jaraknya dari 12 ke 1 ke 2 ke 3. Nah, karena sekarang jarum panjangnya ada di sebelah kiri, jadi jarak menitnya kita ambil dari 12 ke 10 12 ke 11 ke 10 ke 9. Kita hitung dari angka 12 ke angka 9 itu jaraknya berapa menit? Ya, 15 menit kan? Berarti sama ini juga pakainya 15 minutes atau a quarter. Oke. Jadi menitnya sama ya, a quarter, tapi a quarternya dari sebelah kiri ya, 15 menitnya dari sebelah kiri. Terus kita tentukan past atau to. To ya, karena menitnya tadi lebih dari 30 menit. Karena ini 45 menit ya. Atau 15 menit menuju. Tadi kan to itu artinya kurang atau menuju ya. Jadi ini 15 menit menuju jam berapa? Nah, menuju jam berapa sih? Meskipun ini yang dilingkarinya adalah angka 2 ya, karena ditulisnya kan jam 2.45 gitu ya. Tapi menyebutkannya itu justru menit kurangnya. Menit kurangnya menuju jam berikutnya itu kan tadi 15 menit ya. Kan 1 jam itu 60 menit. Dikurangi 45 menit. Jadi tinggal 15 menit. Berarti a quarter to 15 menit menuju jam. Selanjutnya jam berapa? Ya, jam 3. Nah, maka penulisannya menjadi a quarter to 3 atau 15 minutes to 3. Ya, jadi jam 2.45 atau 15 menit lagi menuju jam 3. Clear ya? Oke, good. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Good. Nice. Great. Alright, so this is the end of my explanation. Hope you guys are understood with the materials. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan dari Miss tadi. Okay, after finishing our lesson, let's reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next meeting insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada tugas tentang ini ya. Silakan lihat di chat group. Thank you.